Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Siti Khadijah dengan NIM 055, Nia Narulita dengan NIM 068, serta saya sendiri Nurlaili Umami dengan NIM 075 akan menerangkan materi tentang aspek perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik terdiri dari subbab, pengertian perkembangan motorik, pola perkembangan fisik usia lahir sampai 6 tahun, tahapan-tahapan perkembangan motorik dasar, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak, serta strategi mengembangkan kemampuan fisik motorik anak. Pengertian perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan. Terjadi secara signifikan pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Perkembangan yang berlangsung sesuai urutan itulah yang mendasari keterampilan motorik anak dalam interaksinya di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan STPPA, perkembangan fisik motorik anak dalam keseharian terbagi kepada dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar atau latch motor development menurut BIT, kemampuan motorik kasar sebaiknya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada rentang usia 4-6 tahun. Serta motorik halus atau small motor development menurut BT, dalam UU Wahyudin, perkembangan motorik halus pada anak mencangkup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Pola perkembangan fisik usia lahir sampai 6 tahun. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencangkup 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Tahapan-tahapan perkembangan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar melibatkan koordinasi kelompok otot besar di tubuh untuk melakukan gerakan, seperti merangkak, duduk tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan melempar bola. Perkembangan kemampuan itu tergantung kepada kekuatan otot dan perkembangan syaraf anak. Keterampilan motorik kasar diperlukan sejak bayi, sebagai bagian dari tumbuh kembangnya, dan akan semakin berkembang seiring bertambahnya usia. Lalu berikut ini adalah tahapan-tahapan perkembangan motorik kasar anak usia 1-2 tahun. Yang pertama, saat berumur 14-15 bulan, bayi sudah bisa merangkak dan menaiki tangga. Lalu 15-16 bulan, bayi sudah bisa merangkak dan menuruni tangga. Dan ketika umur 15-16 bulan, bayi sudah bisa melangkah menaiki tangga sambil berpegangan dengan satu tangan. Dan ketika umur 18 bulan, bayi sudah bisa berjalan mundur. Lalu saat umur 18-20 bulan, bayi sudah bisa melangkah menuruni tangga. Lalu 18-24 bulan, bayi sudah bisa mulai berlari. Dan ketika umur 21-22 bulan, bayi sudah bisa berjalan menyamping. Lalu 23-24 bulan, bayi sudah bisa melangkah menaiki tangga dengan satu atau kedua kaki saat melangkah. Dan ketika 19-24 bulan, bayi sudah bisa melompat ke depan dengan kaki sejauh 10 cm, melompat ke atas tinggi 5 cm, dan turun dari ketinggian 15 cm. Dan yang terakhir 19-24 bulan, bayi sudah bisa menendang bola, berdiri dengan dua kaki. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Perkembangan sifat motorik pada anak tidak selalu berjalan sempurna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, baik faktor internal maupun eksternal. Berikut ini akan diuraikan beberapa faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor ini adalah faktor internal yang ada dalam diri anak dan merupakan sifat bawaan dari orang tuanya.
Faktor ini ditandai dengan beberapa kemiripan fisik dan gerak tubuh pada anak dari salah satu anggota keluarganya, seperti atau ayah, ibu, kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya. Sebagai contoh, anak yang memiliki bentuk tubuh tinggi, kurus seperti ayah, padahal sang anak sangat suka makan, dianggap dapat membuat anak menjadi gemuk. Tetapi kenyataannya, anak tidak menjadi gemuk karena dari faktor bawaan orang tuanya. Lalu kondisi pralahir. Ketika anak berada dalam kandungan, pertumbuhan fisiknya sangat tergantung pada suplai gizi yang diperoleh dari ibunya. Jika kondisi fisik seorang ibu yang sedang mengandung terganggu karena kurang gizi, maka anak yang dikandungnya pun akan mengalami pertumbuhan fisik yang tidak sempurna. Contohnya, ibu hamil yang kekurangan asam folat akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan otak dan cacat pada janinnya. Lalu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan faktor internal atau faktor di luar dari anak. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif dapat menghambat perkembangan motorik anak, kurang mendapatkan keluasan dalam bergerak dan melakukan latihan-latihan. Misalnya, ruang bermain yang terlalu sempit, sedangkan jumlah anak banyak, akan mengakibatkan anak bergerak cepat dan sangat terbatas bentuk gerakan yang dilakukannya. Lalu ada kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi anak sangat berpengaruh terhadap optimalisasi perkembangan motorik anak. Mengingat bahwa anak berada pada masa pertumbuhan dan berkembang fisik yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan pertambahan volume dan fungsi tubuh anak. Dalam pertumbuhan fisik motorik yang pesat ini, anak membutuhkan gizi yang cukup untuk membentuk sel-sel serta jaringan tubuh. Lalu ada IQ. Kecerdasan intelektual turut mempengaruhi perkembangan motorik anak. Kecerdasan ini yang ditandai dengan tinggi rendahnya skor IQ secara tidak langsung membuktikan tingkat perkembangan otak anak, dan perkembangan otak anak sangat mempengaruhi kemampuan gerakan yang dapat dilakukan oleh anak tersebut. Mengingat bahwa salah satu fungsi yang dilakukan anak merupakan hasil kerjasama antara tiga unsur, yaitu otak, urat, saraf, dan otot yang berinteraksi secara positif. Lalu adanya stimulasi, dorongan, dan kesempatan. Perkembangan motorik anak sangat tergantung pada seberapa banyak stimulasi dan dorongan yang diberikan. Hal ini disebabkan karena otot-otot anak, baik otot halus maupun kasar, belum mencapai kematangan. Gerakan otot yang dilakukan anak masih sangat kasar. Dengan latihan-latihan yang cukup akan membantu anak untuk mengendalikan gerakan ototnya sehingga mencapai kondisi motoris yang sempurna dan ditandai dengan gerakan yang lancar dan luas. Lalu ada pola asuh. Ada 3 pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter cenderung tidak memberikan kebebasan kepada anak, di mana anak dianggap sebagai robot yang harus taat pada semua aturan dan perintah yang diberikan. Sedangkan pola asuh permisif sangat berlawanan dengan otoriter, yaitu orang tua cenderung akan memberikan kebebasan tanpa batas pada anak dan cenderung memberikan anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan orang tua. Pola asuh yang terbaik adalah demokratis, di mana orang tua akan memberikan kebebasan yang terarah. Artinya, orang tua memberikan arahan, bimbingan, dan stimulasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi, orang tua berusaha memperdayakan anak. Ketiga pola asuh ini tentunya akan menentukan suasana kehidupan yang akan dialami anak dalam kesehariannya, dan tentu saja akan sangat mempengaruhi proses perkembangannya, diantaranya perkembangan motorik. Yang terakhir, cacat fisik. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh anak akan mempengaruhi gerak anak. Kecacatan ini akan menghambat kelancaran dan keluasan anak dalam gerak. Contoh sederhana, seorang anak mengalami cacat tunanetra.
cenderung lebih kaku dalam bergerak, atau anak yang mengalami kelumpuhan, mengalami gangguan dan keseimbangan badan. Strategi mengembangkan kemampuan fisik motorik anak. Yang pertama, anak bekerja dalam kelompok yang terdiri 4-5 kelompok, memiliki sebuah tugas khusus yang harus dihasilkan pada sentra tertentu. Ada 3-5 menit terakhir. Anak berputar ke sentra yang lain. Guru memiliki kesempatan untuk memberikan penguatan dan arahan kepada anak dalam mengerjakan tugas tersebut, atau dapat membantu jika ada kesalahan pada yang anak lakukan. Hal ini dilakukan kepada semua kelompok kegiatan. Dapat berupa kegiatan finger play atau pengembangan keterampilan visual motor, yaitu koordinasi mata dan tangan. Lalu yang kedua, ada strategi satu ditunjukin untuk anak-anak berada dalam kelompok-kelompok yang cukup banyak. Untuk strategi kedua, di setiap sentra memiliki 2 macam aktivitas, yaitu A dan B, di mana masing-masing menggunakan konsep yang serupa. Misalnya, sebuah tugas B manual menggunakan 2 pengerjaan cara. Di setiap sentra, kedua aktivitas telah digandakan sesuai dengan jumlah anak dan dalam kelompok. Sebagai anggota kelompok, menyelesaikan tugas aktivitas sentra B. Kelompok-kelompok tersebut kemudian berputar kegiatan pada sentra tersebut, dan setelah menyelesaikan tugas atau aktivitas, semua berputar ke sentra lainnya. Keuntungan dari strategi ini adalah anak tidak perlu menetap pada sesuatu aktivitas dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga, strategi ini dapat dilakukan anak yang dibagi setiap kelompok bekerja pada sebuah sentra untuk semua session pembelajaran. Setiap sentra menyediakan berbagai aktivitas untuk area pengembangan atau pengendalian motorik halus. Karena banyaknya aktivitas yang dilakukan, maka singkat ini bersifat lebih produktif. Sehingga dapat kita rekomendasikan bahwa orang tua atau anak yang lebih produktif, sehingga menjadi tutor pada sentra-sentra tersebut. Yang terakhir, tempatkan anak ke dalam beberapa kelompok sehingga anak menghabiskan waktu 3-5 menit pada setiap aktivitas. 1 atau 2 sentra memiliki ciri teacher direct, dan yang lainnya memiliki ciri melibatkan kegiatan bermain bebas tekstur. Anak menjadi lebih bertanggung jawab untuk merancang kegiatan. Jika orang tua bertindak sebagai asisten, dapat menggunakan 2 buah sentra yang berciri teacher direct. Yakni yang pertama, indikator bermain dengan simpai, bebas melompat dalam simpai, merangkak dalam terowongan dari simpai. Kegiatan bermain dengan simpai, metode demonstrasi atau praktek langsung, dan pemberian tugas. Selanjutnya tujuan ada 3. 1. Mengembangkan kemampuan motorik dasar. 2. Melatih keberanian anak. 3. Melatih keseimbangan anak. Bahan-bahannya ini ada 2. Yang pertama 1 simpai, 2 peluit. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, guru mengajak anak melakukan kegiatan pemanasan. 2. Guru menjelaskan cara bermain simpai. 3. Guru mendemonstrasikan cara bermain simpai. 4. Anak-anak bersama-sama bermain simpai. 5. Guru memberikan bimbingan dan motivasi untuk anak-anak yang belum mau main simpai. Catatan yakni ada 2. Permainan bisa bervariasi, disesuaikan dengan kemampuan. Penilaian yakni untuk kerja. Indikator meropek kertas. Bebas kegiatan meropek, bebas membuat satu bentuk. Metode pemberian tugas. Tujuan 1. Melatih motorik halus. 2. Melatih koordinasi tangan dan genggaman. 3. Mengembangkan kreativitas anak. Alat dan bahan yakni ada 3. 1. Kertas lipat berwarna, kertas gambar, dan terakhir adalah lem. Langkah-langkah kegiatan. 1. Guru menjelaskan cara meropek kertas yang benar. 2. Anak dibagikan lem dengan kertas. 3. Anak diberi kebebasan meropek suatu bentuk sesuai dengan keinginan dan ekspresinya. 4. Akan
anak menampilkan hasil robekan kertas yang dibuatnya. 5 anak memajang hasil karyanya. Penilaian yakni penugasan hasil karya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.